Halo semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Hari ini kita akan belajar tentang pemanfaatan kondisi geografis demi optimalisasi potensi. Materi ini terdapat pada buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, kelas 6 SD, bab 3, Plesir Keliling Dunia, subbab C. Dengan mempelajari materi ini, tentunya kita akan memahami pengaruh kondisi geografis terhadap potensi sumber daya alam di Indonesia. Kita juga bisa menjelaskan cara pemanfaatan kondisi geografis yang mendukung Indonesia di kancah dunia. Kita juga bisa mengidentifikasi potensi lokal berdasarkan letak geografis. Dan yang terakhir tentunya, kita akan memahami pentingnya pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Banyak negara yang sukses dalam mengelola sumber daya alamnya dengan baik. Kita tentu bisa mengambil pelajaran dari negara-negara tersebut untuk kemajuan negara kita sendiri. Bagaimana cerita dari negara-negara tersebut? Aku sangat ingin pergi ke New Zealand, karena kabarnya peternakan di sana memiliki kualitas yang sangat baik. Aku tertarik untuk mempelajarinya lebih dalam. Bagaimana dengan kalian? Aku ingin berwisata ke beberapa negara di Eropa. Pasti akan sangat menyenangkan jika kita bisa belajar dari berbagai negara. Setelah itu, kita kembali dan berkontribusi untuk membangun Indonesia. Pemanfaatan kondisi geografis di negara luar. Yang pertama, majunya peternakan Selandia Baru. Seperti yang telah kita ketahui, negara Selandia Baru memiliki peternakan domba dan sapi yang luas dan menghasilkan daging domba dan daging sapi yang berkualitas tinggi yang diakui oleh pasar internasional karena kualitasnya. Hal ini bisa disebabkan oleh lingkungan alam yang mendukung pertumbuhan hewan ternak secara sehat serta metode peternakan yang berkelanjutan. Selain itu, Selandia Baru menjadi negara pemasok susu berkualitas. Karena Selandia Baru dikenal sebagai salah satu negara penghasil susu terbesar di dunia. Produk susunya termasuk susu segar, keju, dan mentega yang diekspor ke berbagai negara. Kualitas susu Selandia Baru diakui karena proses produksinya yang terkontrol ketat dan penggunaan teknologi modern dalam industri susunya. Kedua, energi terbarukan Denmark. Denmark membangun pulau buatan yang dilengkapi dengan turbin angin sebagai pusat energi di Laut Utara dan Laut Baltik. Tujuan pembangunan ini adalah untuk memanfaatkan energi angin secara optimal dan mendistribusikan listrik yang dihasilkan ke berbagai wilayah, membantu menciptakan sumber energi yang lebih bersih dan efisien. Selanjutnya, kondisi geografis Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui, posisi Indonesia sangat strategis, terletak di antara benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Pasifik. Indonesia menjadi titik persilangan penting bagi perdagangan dan transportasi laut internasional. Wilayah yang memiliki beragam bentang alam, dari pegunungan hingga pantai panjang. Indonesia terletak di cincin api Pasifik. Maka dari itu, negara kita rawan gempa dan letusan gunung berapi. Tetapi memiliki tanah yang subur dan mendukung pertanian. Iklim tropis dengan 2 musim, serta kekayaan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan keanekaragaman hayati menjadi kekuatan penting bagi perekonomian Indonesia. Pemanfaatan kondisi geografis berdasarkan kearifan lokal. Dataran tinggi. Yang pertama, kopi pagar alam diakui dunia.
Kopi Robusta dari Pagar Alam Sumatera Selatan mendapat penghargaan internasional di ajang Agency for the Valorization of the Agricultural Product Gourmet Product pada tahun 2020 di Prancis karena cita rasanya yang khas, yaitu strong bitter atau pahit. Keunikan rasa tersebut dipengaruhi oleh lokasi penanaman di ketinggian 1000 sampai 1400 mdpl berdekatan dengan tanaman lain seperti cengkeh dan kayu manis yang berkontribusi pada rasa kopi. Proses produksi yang higienis mulai dari pemetikan hingga penyortiran juga menjadi nilai tambah. Dalam konteks ini, kopi Pagar Alam memiliki keistimewaan karena proses roasting atau pemanggangan dilakukan langsung oleh para petani lokal sebelum dikirim ke panitia. Kedua, wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS yang terletak di kawasan Gunung Semeru telah dikenal secara internasional. Pada tahun 2023, TNBTS dinobatkan sebagai Taman Nasional terindah ketiga di dunia oleh platform Burns dari Amerika Serikat, yang menempatkan TNBTS di jajaran 3 besar taman nasional terindah di dunia. Gunung Bromo merupakan salah satu tujuan wisata utama di Jawa Timur. Selain itu, hamparan lautan pasir seluas sekitar 10 km persegi yang dikenal dengan sebutan pasir berbisik juga menjadi destinasi favorit para wisatawan. Dataran rendah. Yang pertama, sistem irigasi Subak, Bali. Subak, sistem irigasi tradisional Bali yang telah ada sejak abad ke-9. Mengutamakan kerjasama antara para petani dalam mengairi sawah. Sistem ini memanfaatkan kondisi geografis sawah bertingkat dan menekankan keseimbangan alam dalam distribusi air. Subak juga diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia karena mendukung pertanian padi yang berkelanjutan. Prinsip Subak dapat dijadikan contoh bagi negara-negara lain. Yang kedua, pemanfaatan energi di Indonesia. Indonesia telah memanfaatkan berbagai sumber daya energi, terutama batu bara dan panas bumi, untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Batu bara sebagai salah satu sumber energi fosil utama, memainkan peran penting dalam pembangkit listrik, sementara panas bumi yang lebih ramah lingkungan dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan. Pemanfaatan kedua sumber energi ini telah meningkatkan kapasitas negara dalam memproduksi energi secara signifikan. Selain memenuhi kebutuhan domestik, seperti kebutuhan rumah tangga dan industri, energi yang dihasilkan juga diekspor ke berbagai negara, memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Indonesia. Pengembangan energi ini tidak hanya meningkatkan ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka peluang bagi Indonesia untuk berperan lebih besar di pasar energi global. Ketiga, pemanfaatan mineral logam di Indonesia. Mineral logam seperti besi, tembaga, dan emas merupakan komoditas utama yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Pemanfaatan sumber daya ini telah mendorong perkembangan industri pertambangan, menciptakan lapangan kerja, serta menghasilkan pendapatan negara melalui ekspor dan pajak. Selain itu, logam-logam ini sangat penting untuk berbagai industri, seperti konstruksi, teknologi, dan perhiasan yang semakin meningkatkan nilai ekonomisnya bagi Indonesia. Laut. Wisata Pantai Kuta, Bali. Pantai Kuta terkenal di seluruh dunia berkat pasir putih yang indah dan ombak besar yang cocok untuk berselancar, sehingga menjadi favorit para peselancar internasional. Berlokasi strategis di Bali, pantai ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, baik untuk berselancar maupun menikmati pemandangan alamnya. Popularitasnya sebagai destinasi wisata memastikan bahwa Pantai Kuta selalu dipenuhi pengunjung sepanjang tahun. Terakhir, kain tradisional Indonesia yang mendunia.
Songket Palembang. Songket Palembang yang berasal dari Sumatera Selatan adalah salah satu kain songket paling terkenal di Indonesia. Kain ini memiliki ciri khas berupa motif padat dan warna emas tebal yang memberikan kesan mewah. Dulu, songket ini sering dipakai oleh bangsawan dalam acara resmi, namun kini juga tetap menarik perhatian wisatawan mancanegara sebagai bagian dari budaya dan kerajinan Indonesia. Nah, setelah mendengarkan penjelasan materi tadi, ayo kita berlatih. Silakan scan barcode berikut ini